Pernah nggak sih nonton film yang kelihatannya tuh sederhana, tapi pas selesai malah bikin mikir keluarga kita atau kehidupan kita sendiri? Tapi hari ini kita akan membahas film My Annoying Brothers versi Indonesia, yaitu remakean dari Korea. Kenapa film ini terasa hangat, terus dekat, dan bahkan lebih banyak bikin orang tuh nangis? Bener guys, aku juga ikutan nangis. Jadi aku sedih banget liatnya. Jadi yuk jangan lama-lama, langsung aja kita bahas dan lihat sisi estetika dan juga estetisnya. Halo, balik lagi di channel aku. Jadi kita akan membahas film lagi nih, film tapi bukan sejarah film, tapi lebih ke nge-review filmnya dalam segi estetikanya. Jadi kayak bagaimana film itu bisa membuat kita terbawa suasana dan menarik ketika kita tonton. Hal pertama yang paling terasa adalah warnanya. Ini adalah part paling favorit aku kalau nonton film, yaitu warna. Nah, di film ini itu pakai warna-warna yang hangat, yaitu kuning, terus coklat, krem, dan juga pastel. Terus cahayanya juga soft, kayak cahaya rumah di sore hari gitu. Dan efeknya, penonton tuh merasa nyaman dan juga aman. Bahkan seolah kita tuh lagi ngelihat cerita keluarga kita sendiri, guys. Nah, inilah yang bikin suasana langsung terasa emosional. Lanjut, yang kedua itu ada penggunaan kamera. Nah, ini masuk ke dalam teknisnya nih. Nah, film ini itu sering banget pakai close up wajah. Kenapa? Supaya kita bisa lebih lihat ekspresi sedihnya, marahnya, dan kecewanya dengan sangat jelas gitu. Kayak waktu karakternya nangis, kita itu bisa mengikuti ngerasa nangis juga kalau dia nangis gitu. Nah, ini bikin emosi penonton lebih kuat, bahkan menghayati setiap alur ceritanya. Kayak fokusnya tuh cuman di satu titik tertentu gitu aja. Di setting film ini juga sangat sederhana, guys. Kayak banyak adegan di rumah, kamar, rumah sakit, dan bahkan di jalan. Gak mewah, gak berlebihan juga, tapi justru karena sederhana itu, ceritanya tuh terasa lebih jujur dan realistis gitu. Kayak kita tuh merasa bahwa ini bisa nih kejadian di keluarga kita juga gitu. Ya gak sih? Lalu ada secara visual. Jadi kayak hubungan kakak adik ini itu juga ditunjukkan lewat framing. Jadi kayak di awal cerita itu kan mereka sering terlihat berjauhan. Kayak intinya kayak asing banget lah. Mereka tuh saling bertengkar dan segala macam gitu. Kayak yang satu di depan, terus atau yang satu di belakang, kayak gitu kan. Tapi makin ke akhir ceritanya, ketika kalian mengikuti alur ceritanya terus sampai di akhir itu mereka tuh makin sering satu frame, dan hal ini secara nggak langsung adalah simbol kalau hubungan mereka tuh makin hari makin deket gitu. Jadi mungkin seolah-olah mereka tuh sedang memperbaiki hubungan mereka satu sama lain gitu kali ya, kayak gitu. Jadi kita berkesimpulan bahwa secara estetika, film ini tuh menggunakan warna yang hangat, cahaya yang lembut, terus kamera yang dekat, dan settings yang sederhana gitu. Sedangkan secara estetisnya, semua itu tuh membuat penonton merasa nyaman, terharu, dan terhubung tuh secara emosional. Jadi itulah kenapa film ini terasa sederhana, tapi tuh sangat begitu menyentuh hati. Jadi pas aku nonton film ini tuh kan biasanya orang tuh kan kalau nonton film itu nangis ataupun terbawa suasana itu kan ngelihat dari mereka tuh ngena atau enggak gitu kan, kayak relate atau enggak sama film itu, baru dia kayak merasa nangis, terbawa suasana kayak gitu kan. Tapi kalau di film ini aku tuh merasa bahwa ini nggak relate sebenarnya, nggak relate ya, mungkin berapa orang sih, paling 50% berapa orang lah yang relate atau sama yang nggak relate itu kan. Tapi aku sebenarnya nggak relate kan ya, jangan sampai relate ya, astagfirullahaladzim. Ya pokoknya aku merasa aku nggak relate sama ini film gitu kan. Tapi entah kenapa
alur ceritanya tuh membuat seolah-olah kita tuh masuk ke dalam film tersebut gitu. Ini mungkin karena Vino G. Bastian kali ya? Bukan, maksudnya bukan Vino G. Bastiannya aja nih. Gimana ya? Jadi alur cerita storytellingnya itu buat aku ngena. Kalau mereka marah ya marah akunya. Terus kalau mereka nangis, aku juga nangis. Kalau mereka ketawa juga aku ketawa gitu. Kalau bikin jengkel mereka, aku jengkel juga gitu sama mereka. Jadi kenapa ya? Menurut aku sih dari segi warna sama dari segi apa ya? Kayak mungkin storytelling kali ya. Biar kita tuh bisa terbawa suasana. Mungkin estetisnya tuh di situ kali. Kayak pembawaan dari Vino G. Bastian juga Angga Yunanda. Videonya sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan menurut kalian, hal apa yang paling menyedihkan dalam film tersebut? Tulis aja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.